namanya Maria Khalifa. Kau coba cek Maria Khalifa itu gimana, Nandar? Ya, Nandar ya. Ya, Nandar. Ini Nandar ya. Ini Maria Khalifa, Nandar. Nandar ya, Nandar. Jadi itu kadang dia pakai yang namanya ini ya, Nandar ya. Jadi bagaimana itu, Nandar? Nandar, stop tipu-tipu. Tahu malu. Solusinya apa dalam kitabmu kalau kau tidak menceraikan babu itu, Nandar? Kau belum jawab sampai sekarang. Solusi dalam kitabmu menceraikan babu itu gimana? Shalom. Dalam kesempatan ini kita akan menyaksikan video yang sangat luar biasa dan pastinya memberkati kita semua. Saya mau membagikan satu firman Tuhan di Yakobus 2 ayat 12 sampai 13. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan manusia. Karena penghakiman yang tidak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Tonton video ini dari awal sampai habis dan semoga memberkati kita semua. Tentang surat perceraian ketika kamu anti tolik talak kepada babu itu. Nandar, bagaimana surat perceraian kamu menceraikan babu itu? Ya, kalau saya sih ya lebih baik Kristen aja, baik susah maupun senang, baik untung maupun malang. Jadi ukti-ukti jika kalau tidak mau diuli poligami, masuklah Kristen, ya, terimalah Kristus Yesus, karena Yesus Kristus mengajarkan baik susah maupun senang, baik untung maupun malang, sampai maut memisahkan kita. Ajaran yang sangat indah, ajaran yang sangat luar biasa. Tidak pernah mengajarkan muta'ah. Nandar, kau jawab dulu pertanyaan saya, Nandar. Di dalam Al-Quran ada nggak muta'ah? Atau saya harus buka ayatnya bahwa ada muta'ah? Muta'ah itu apa sih, Nandar? Boleh nggak melakukan muta'ah? Harusnya boleh dong, Nandar ya. Jadi ibu-ibu di bawah hati-hati. Apalagi yang di depannya Nandar. Abi mau lakukan muta'ah, Bunda. Bunda, Abi mau melakukan muta'ah, Bunda. Boleh nggak? Atau Bunda, Abi mau poligami, ini ada babu nih, boleh nggak Bunda? Tanyakan dulu pada istrinya, istrinya mau nggak? Nandar, jawab pertanyaan saya, bagaimana kau menceraikan babu ketika kau mengambil dia sebagai istrinya? Secara asas hukum dalam negeri ini. Aduh, RK, gua kira. Jawab saja, Nandar. Ayo, ya. Sabar, Nandar. Teman-teman, jangan lupa follow Bang RK ya. Jangan lupa love orange ya bagi yang baru bergabung ya. Buruan. Jangan lupa love orange ya. Jangan lupa juga follow Bang RK ya. Terima kasih, kita tembuskan ini follow-nya. Baik. Silakan. Oke, RK malah dijawab landed. Baik teman-teman, ternyata memang tidak ada solusi di dalam Bible. Jadi RK sudah tidak sanggup menjawab pertanyaan saya. Malah dia berbicara tentang gereja. Kalau berbicara tentang gereja tidak alkitabiah. Mungkin kamu lupa dengan 1 Korintus 4 ayat ke-6. Itu kata si Paulus begini. Jangan melampaui atas apa yang tertulis. Nggak ada tertulis solusi di dalam Bible terkait permasalahan yang tadi saya sampaikan. Bagaimana rumah tangga orang Kristen ketika dilanda badai ketidakcocokan, suaminya pengangguran, tidak menafkahi istri yang kerja, datang istri kerja, rumah berantakan, timbullah kejadian, ada suaminya marah-marah, menampar istri. Ini bagaimana solusinya? Di dalam Bible ada nggak aturan yang semacam itu? Kamu jujur atau tidak, disadari atau tidak, nggak usah dijawab. Memang nggak ada aturan yang semacam itu. Ya, kalau saya bertanya memang nggak ada jawabannya. Yang kedua,
Jangankan mengatur, memberikan solusi semacam itu, Anda cari cara pemberkatan nikah yang dilakukan oleh pastor di gereja tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Nah, sekarang saya tanya, ya, pemberkatan nikah yang dilakukan di gereja dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu siapa yang mengajarkan pemberkatan nikah semacam itu? Bukankah ada di dalam Bible tentang pernikahan di Kana? Coba Anda lihat di situ, nggak ada loh acara prosesi pemberkatan nikah semacam itu. Nah, sekali lagi saya jabarkan teman-teman, dan sekali lagi saya sampaikan sebuah pertanyaan yang memang tidak akan ada jawabannya. Kamu googling, kamu tanya Roh Kudusmu RK untuk bisa menjawab pertanyaan saya. Kalau di dalam Islam jelas Arijalu qaumuna ala nisa, laki-laki ini adalah pemimpin bagi perempuan, dan seorang pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang dipimpin. Di dalam kitab Fikih Munakahat, kalau seorang suami tidak menafkahi sampai 3 bulan, ya, itu boleh mengajukan gugatan cerai. Kenapa? Orang suami nggak bertanggung jawab, judi kerjaannya, mabok kerjaannya. Di dalam Kristen nggak ada solusi. Makanya banyak terjadi perceraian di dalam Kristen karena faktor lain. Untuk melegalkan perceraian, akhirnya mereka selingkuh. Ada video 9 detik, wah bohai, ucuk. Nah, kenapa? Karena memang ketika sudah tidak ada kecocokan, Alkitab tidak memberikan solusi. Akhirnya orang berzina. Kenapa? Karena di dalam Bible syarat orang bercerai itu hanya berzina. Ada nggak syarat yang lain? Coba saya tanya nih. Kalau dalam Islam, syarat orang bercerai, orangnya suaminya sudah tidak menafkahi, suaminya misalnya murtad, istrinya murtad, itu boleh bercerai. Sekarang saya tanya sama Anda, ya, ada enggak syarat bercerai di dalam Kristen selain perzinahan? Coba, pertanyaan saya 2 RK. Bagaimana solusi terjadi KDART di dalam rumah tangga Kristen? Bagaimana solusi menurut Bible? 1. Yang kedua, adakah syarat lain perceraian di dalam Kristen selain perzinahan? Engkau kamu segitu, ini pertanyaan saya loh. 2 pertanyaan saya. Saya ulangi, biar orang-orang Kristen berpikir matang tentang agamanya ini bukan solusi. Bagaimana rumah tangga Kristen yang penuh kekacauan, suami tidak bertanggung jawab, istri jelek sama mertua, istri begini dan begono. 1 nih, bagaimana solusi Alkitab? Di pasal berapa, ayat berapa, Injil apa yang memuat tentang solusi dari pernikahan yang kacau? 1. Yang kedua, syarat cerai di dalam Kristen selain perzinahan apa? Anda jawab menurut Alkitab. Karena terjadinya video 9 detik, ya. Karena memang nggak ada syarat perceraian kecuali harus berzina dulu. Akhirnya orang berbuat suatu dosa kedagingan yang upah dosa adalah maut. Ternyata syarat perceraian di dalam Bible adalah melakukan perzinahan. Maka sudah wajar kalau video 9 detik itu dilakukan oleh seorang beragama Kristen. Jawab pertanyaan saya. Terima kasih Nandar. Terima kasih. Kapok, Bos. Mantap sekali Nandar. Terima kasih kan pertanyaan saya kan. Mantap kan. Terima kasih kau sudah mengingatkan saya Nandar ya. Iya. Bagus kan. Terima kasih RK. Mudah-mudahan. Oke, jawab ya. Menurut Alkitab loh, bukan menurut gereja lagi. Iya Nandar. Silakan. Nandar, ini video berapa detik Nandar? Nandar, yang gitu berapa detik? Ya, saya udah lihat. Nandar. Mana? Berapa detik Nandar? Nandar, diam dulu Nandar. Nandar. Jadi itu orang Kristen, oknum orang Kristen ada siapa Nandar ya? Saya lihat lagi Nandar. Ini orang Kristen atau apa Nandar? Berapa detik Nandar? Nandar, kau ketampol dengan pernyataan kau Nandar. Nandar, saya ulangi lagi Nandar. Nandar, ini berapa detik Nandar?
itu orang Kristen atau bukan Anda? Itu orang Kristen. Ngakak gua. Ngakak gua. Ada asli gua ngakak benar. Gua ngakak benar serius ya. Ngakak benar itu apa Nandar ya. Jadi kemudian Nandar sebelum berbicara ya pikir dulu ke depan. Kemudian ada artis satu itu dulu yang di Arab itu siapa lagi artis dulu Nandar? Mungkin Nandar tahu artis yang dulu di Arab itu. Saya lupa namanya ya. Ya tapi kalau Nandar mungkin hafal itu nama artis yang di Arab itu yang pakai itu Nandar pasti hafal ya. Kemudian Nandar ya. Terima kasih. Nandar, saya perlu tegaskan Nandar ya. Kami tidak pernah diajarkan untuk KDRT, tetapi yang diajarkan KDRT ini di mana nih? Bahkan diajarkan untuk pisah ranjang. Apakah Allah mengajarkan kalian untuk melakukan pisah ranjang? Jawab Nandar. Kemudian poin berikutnya Nandar ya. Kau bilang di Alkitab Yesus tidak mengajarkan tentang berkat pernikahan. Salah besar kau Nandar. Nih Nandar, ketampol kau. Ukti-ukti, perhatikan baik-baik. Ayat ini begitu indah. Markus 10. Tapi jawab mereka, apa perintah Musa? Musa memberi izin untuk menceraikan. Musa memberi izin karena memang sudah terjadi. Bukan izin Allah, tetapi ini memang sudah terjadi kebijaksanaan Allah. Lalu kata Yesus berkata ya, di sini ya. Sebab itu laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya bersatu dengan istri. Sehingga keduanya, begitu indah ayat ini, keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua. Ini berbicara dalam pemberkatan nikah. Mereka bukan lagi dua melainkan satu. Mereka bukan lagi dua melainkan empat. Bukan Nandar. Gak ada Yesus mengajarkan mereka bukan lagi satu melainkan empat. Berlima. Mereka bukan lagi satu melainkan berlima. Sesuai dengan ayatmu. Gak ada Yesus mengajarkan kayak gitu Nandar. Yesus mengajarkan mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak diceraikan oleh manusia. Ketika mereka sudah di rumah murid-muridnya ya, kata Yesus kepadanya, barang siapa menceraikan istri, kau bilang Yesus mengizinkan poligami dan perceraian, salah besar. Barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan, ia hidup dalam persidangan dalam ini. Ini Nandar. Kemudian dan jika si istri menceraikan suaminya, ini ayatnya. Lalu orang membawa anak kecil itu kepada Yesus, mereka naik. Jadi sudah sangat jelas berbicara mereka bukan lagi dua melainkan satu. Jadi ayat Alkitab tidak mengajarkan mereka bukan lagi dua melainkan berlima. Gak ada ayat Alkitab mengajarkan kayak gitu Nandar. Jadi ketika kau berbicara tentang solusi Nandar, solusi Alkitab itu sudah dari awal pernikahan. Hai suami, kasihilah istrimu. Dan hai istri, tunduklah pada suamimu. Jadi solusi itu sudah ada sebelum terjadinya pernikahan. Sudah ada komitmen di situ Nandar. Jadi kau tanya, di mana solusinya? Solusi itu sudah melebihi dari segala batas solusi. Hai suami, kasihilah istrimu. Dan hai suami, hai istri, tunduklah pada suamimu. Nandar, ini sudah berempat atau berlima Nandar? Oh iya Nandar. Nandar, saya baru ingat. Saya pernah lihat di iklan namanya Maria Khalifa. Kau coba cek Maria Khalifa itu gimana Nandar? Nandar ya. Ya, Nandar. Ini Nandar ya. Ini Maria Khalifa Nandar. Nandar ya Nandar. Jadi itu kadang dia pakai yang namanya ini ya Nandar ya. Jadi bagaimana itu Nandar? Nandar, stop tipu-tipu. Tahu malu. Solusinya apa dalam kitabmu kalau kau tidak kau menceraikan babu itu Nandar? Kau belum jawab sampai sekarang. Solusi dalam kitabmu menceraikan babu itu gimana? Ayo RK terima. Aduh si RK nih ya. Sabar. Ini ayo. Enggak, ini kita terakhir ya. Udah 2 jam lebih. Ya, oke. Tapi aku lapar ya. Ya, gak apa-apa ya. Ya, nanti oke, aku berarti 10 menit ya. Aku terakhir nanti. Teman-teman, si RK nggak bisa memberikan sebuah solusi ya. Jadi kalau disuruh taat, disuruh bagus begini, memang itu anjuran. Sul, terima kasih Sul.
Di dalam Al-Quran juga begitu. Bahkan di dalam sebuah hadis begini ya. Di dalam sebuah hadis begini, la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Itu data, itu dasar di dalam Al-Quran. Di dalam hadis, kalau kita harus saling menyayangi. Ya, siapa yang tidak menyayangi penduduk bumi maka tidak akan disayangi penduduk langit. Oke, kamu berbicara tentang Mia Khilafah ya. Saya cari juga nih Mia Khalifah, sorry ya. Ternyata Mia Khalifah ini agamanya agama Katolik, bukan agama Islam. Nah, ketika dia pengen bebas melakukan perzinahan, akhirnya dia masuk Katolik. Nih RK, perhatikan ya. Ini yang kamu bilang kan, nih. Namanya Mia Khalifah, ini barusan saya cari nih. Mia Khalifah beragama apa? Ini agamamu loh. Pindah agama dari Islam menjadi Katolik. Makanya dia menjadi pemain film, blue film. Karena di dalam Katolik nggak apa-apa, karena dosa sudah ditebus. Makanya dia jadi Katolik. Nah, ketampol juga kan, Mia Khalifah Katolik, Mia B Katolik. Kamu mau berbicara data yang mana? Saya nggak mau sebetulnya menyerempet ke pribadi, tetapi kamu malah bawa thumbnail YouTube. Thumbnail YouTube mah orang bisa buat seenaknya udah dewe. Tapi, nah ini yang nggak bisa kamu bantah. Kamu tahu nggak Gisel itu agamanya apa? Gisel itu agamanya Katolik. Coba perhatikan di sini. Ya, ini ada. Nih teman-teman perhatikan ya. Nih. Nah, nih teman-teman perhatikan nih. Gisel meminta maaf kepada masyarakat. Akhirnya Gisel bicara depan media soal video sur 9 detik. Ini Katolik agamanya. Coba perhatikan, agamanya Katolik. Kamu lihat ini di dalam apa? Di dalam Markus nih, coba nih. Perhatikan ya. Setiap orang yang menceraikan istrinya maka ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu, dan siapa yang kawin dengan perempuan itu ia berbuat zina. Di dalam Kristen ini nggak ada solusi. Ya, menceraikan istri berzina, ya kan? Bagaimana solusinya cerai? Ya berzina. Solusinya cuma satu, berzina. Kalau kamu mau cerai. Di dalam Katolik kalau mau cerai ya berzina. Di dalam Protestan kalau mau cerai ya berzina. Makanya ada video 9 detik. Kamu ngomongin oknum. Malah Mia Khilafah, Mia B itu Katolik semua agamanya. Kalau nggak tahu Katolik ya Protestan Mia B itu. Nah, oke, saya ulangi sekarang lagi ya. Nanti setelah ini nanti closing kamu jawab. Teman-teman, saya mau bertanya kepada pihak Kristen, mau Kristen Protestan, mau Katolik. Syarat terjadinya perceraian dalam Katolik ini apa? Dalam Protestan ini apa? Karena yang saya tahu, satu-satunya syarat perceraian dalam agama Kristen hanya melakukan perzinahan. Nah, pertanyaan saya, RK, kalau kamu nggak percaya ya, saya ini seorang lawyer. Ketika di PN Selatan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, saya cek itu data orang yang bercerai di PN Selatan, Kristen banyak. Bahkan yang terakhir nih ya, yang sedang viral, Sarwenda menggugat cerai Onsu, Ruben Onsu Kristen, Sarwenda Kristen digugat cerai itu. Kenapa? Kok ada sebuah, aduh kena Bennett nih. Oke. Saya ulangi lagi buat menstimulus teman-teman Kristen yang di bawah. Solusi Alkitab apabila rumah tangga orang Kristen sudah tidak nyaman lagi, suami kerjaannya mabok-mabokan, suami kerjaannya judi online, nggak kerja, yang kerja istri, yang ngurus rumah tangga istri, ini bagaimana solusinya? Kamu tadi mengatakan di dalam Quran surat An-Nisa ayat 34, suami boleh memukul istri. Kamu nggak lanjut itu, memukul istri dengan lemah lembut. Dan nggak mungkin dipukul dengan lemah lembut kalau tidak dia dikhawatirkan nususnya. Kamu tahu nggak nusus itu apa? Kamu nggak tahu nusus itu apa. Makanya belajar lagi. Kamu kan katanya saya kalau diberikan koin, diberikan buku. Coba kamu beli buku, namanya buku Fikih Munakahat. Biar kamu paham nih, bab tentang pernikahan. Ya, biar nggak ngelantung kemana-mana. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, sekarang saya closing ya. Itu tadi tanggapan saya RK. Satu kali lagi saya closing. Baik. Ya.
Pencet. Ya, ayo lagi. Baik, closing dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya haturkan terima kasih kepada kaum muslimin wal muslimat yang sudah tap-tap layar. Jujur, saya lebih suka dengan tema akidah karena lebih greget. Namun RK dan teman-teman Kristen sudah tidak ada lagi yang sanggup mengalahkan saya dengan tema-tema akidah. Edis kabur, Joseph mewek, bom-bom kabur, Elia Miron nangis. Gak ada orang Kristen yang sanggup mengalahkan saya. RK pun dari kemarin menolak terus. Gak tahu nih tiba-tiba RK menerima. Nah, meskipun menerima, ternyata RK ngajaknya tema yang sebetulnya bukan akidah ya, tetapi ini tema tentang muamalah, tidak apa-apa. Nah, teman-teman, kalau di dalam Islam itu jelas solusinya. Jangankan tentang pernikahan, dari mulai kita bangun tidur sampai tidur kembali ada ajarannya, ada tata caranya, ada rule-nya, ada aturannya, ada tuntunannya. Di dalam Bible Kristen, saya tadi bertanya sama RK, bagaimana solusi rumah tangga Kristen yang kacau balau, rumah KDART, suami tidak menafkahi, ini bagaimana solusinya menurut Alkitab? Ayat berapa, pasal berapa? Dan yang kedua yang saya tanyakan kepada RK, syarat orang Kristen bercerai selain berzina apa saja? Karena di dalam Bible, syarat orang Kristen cerai hanya kalau satu pasangannya berzina. Nah, kalau tidak berzina bagaimana? Kalau sudah tidak cocok, misalnya RK punya istri, istrinya itu nakal, istrinya misalnya suka main judi, atau istrinya sudah tidak baik sama mertuanya, itu bagaimana solusinya menurut Alkitab? Ya, yang saya tanyakan mungkin menjadi closing ente, bagaimana solusi Alkitab terkait rumah tangga Kristen yang kacau balau? Satu. Yang kedua, syarat orang Kristen Katolik dan Protestan bercerai selain perzinahan itu apa saja? Dua, ya. Kemudian, bagaimana tanggapan Anda, orang-orang Katolik dan Protestan, hampir di seluruh pengadilan negeri yang berada di Indonesia, orang-orang Kristen banyak bercerai, artis-artis Kristen banyak yang bercerai. Ruben Onsu mu'alaf katanya, ini desas-desusnya ya, Ruben Onsu mu'alaf digugat cerai oleh Sarwenda. Apakah kalau suami kemudian mu'alaf, apakah menjadi syarat dibolehkannya seorang istri menceraikan suaminya di dalam ajaran Kristen? Di mana dasarnya, pasal berapa, ayat berapa, kitab apa di dalam Alkitab, ya? Jadi sekali lagi saya haturkan terima kasih kepada teman-teman Kristen. Saya juga mengapresiasi RK, satu-satunya debater Kristen yang open camp. Yang tersisa untuk berdebat dengan saya cuma RK ini. Edis gak berani. Kalau si Edis berani, saya transfer uang gocap buat teman-teman ya yang Kristen. Kalau si Bom-Bom berani debat dengan saya kasih 100.000. Kalau si Joseph berani debat dengan saya kasih 100.000. Kalau Elia Miron berani debat dengan saya kasih 500.000. Berani nggak dia debat dengan saya? Tema Yesus tidak disalib, tema jaminan keselamatan, dan tema Yesus menikah, serta tema tentang konsep ketuhanan. Pilih tema mana yang Anda paling kuasai, ya. Saya tantang nih. Saya tantang di seluruh Kristen yang paling pandai di muka bumi debat dengan saya. Tema-tema akidah, ya. Edis kabur. Semua kabur. Makanya saya agak males live TikTok, soalnya nggak ada perlawanan dari pihak Kristen. Itu semua bukan karena saya hebat teman-teman, tapi karena kebenaran Islam. Mudah-mudahan dengan adanya diskusi semacam ini terjalin sebuah komunikasi yang baik, saling memahami antara satu dengan yang lain, dan saya berharap dengan diskusi ini tidak terjadi disintegrasi sosial di antara kita. Tetapi saya berharap RK juga mudah-mudahan dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. RJ, terima kasih. Bang Sul, terima kasih. RK.
Tema akidah babak belur. Tema poligami babak belur. Tema apa lagi yang kau kuasai, RK? Udah. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Barakallahu fikum. RK babak belur. Terima kasih. Babak belur ya. Giliran saya ya. Ya, giliran saya. Menang PK, menang debat. Alhamdulillah. Nandar. Menang cuma poin segitu, aduh ngapain? Menang PK, menang debat. Yang penting menghargai ya cuma kita. poin segitu kamu. Sekarang gini Nandar. Oke, sebentar, berarti ente closing ya. Saya closing nih, udah. Ya. Silakan. Ya, pencet. Ya, Nandar. Sekali lagi Nandar, kamu harus memahami literasi dengan baik dan benar. Bahwa di dalam kekristenan Allah tidak mengkehendaki yang namanya perceraian. Nih ayatnya. Kenapa harus ulang-ulang terus, Nandar? Sampai minum air teh itu dibuatin sama Bunda. Ya kan? Maleakhi 2 ayat 16. Allah membenci apa ini, Nandar? Perceraian. Ya. Sebab apa yang dipersatukan Allah tidak bisa kau cerahkan. Ya. Sekali seumur hidup. Mau diomong ulang-ulang, memang Nandar ini memang jago framing, jago takiyah, ya. Kemudian Nandar, kau mengambil data di dalam Google ya. Lalu kau bilang bahwa data itu Katolik, Nandar. Seseorang itu dilihat dari identitasnya, Nandar ya. Ini Nandar. Ini identitasnya apa nih, Nandar? Pakai apa nih? Mikana aja pakai jilbab. Dia Nandar. Cah, kita lihat ke bawah Nandar. Nandar. Keren dia ketawanya ya. Nandar ya. Jadi Nandar, ketika kau mengambil sebuah biografi dari Google, itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi sesuatu itu dilihat dari identitasnya. Apalagi dia berasal dari Timur Tengah. Ya, kalau Timur Tengah mayoritasnya apa? Ya udah pastilah, kita tahu lah ya. Ya. Jadi Nandar ya, gak usah kau lari kemana-mana. Kemudian Nandar tidak sanggup menjawab pertanyaan saya, ya. Bagaimana asas aturan menceraikan babu? Bunda-bunda hati-hati ya. Lebih baik ikut ajaran Kristen. Kristen mengatakan apa? Sebab apa yang dipersatukan Allah tidak bisa diceraikan. Allah tidak mengkehendaki perceraian, Nandar. Bukan seperti, apakah iman kamu mengkehendaki perceraian? Kalau iman kamu tidak mengkehendaki perceraian, kok bisa menikahi sampai 12 istri? Kok bisa menikahi sampai 4 istri? Siapa Allah kamu ya? Kok Allah kita beda? Kok jauh beda Allah kita? Allah tidak mengkehendaki perceraian, tapi Allah kamu mengkehendaki untuk mengawini babu. Sudah ada istri, ada babu di rumahnya, boleh itu. Apakah boleh itu, Nandar? Terus lantas bagaimana kau menceraikan babu itu? Nandar, kalau saya malu sekali sih. Ya, saya bangga dengan ajaran Alkitab, setia sampai mati, ya, sampai maut memisahkan. Kemudian berbicara tentang Alkitab. Alkitab mengatakan dalam Yakobus pasal 1 ayat 13. Tapi tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Jadi ketika mereka bercerai, bukan keinginan Allah, tetapi apa? Keinginannya sendiri. Ya, karena mereka diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu matang, ia melahirkan maut. Sangat jelas. Ya. Jadi yang termasuk video-video pendek itu, Nandar, semuanya pakai viral kok. Ada yang di dalam rumah ibadah, ya kan? Ya kan? Ada dalam rumah ibadah, ya. Ya. Kita lihat nih. Ya. Viral ya di dalam rumah Wah, ada nih di dalam masjid, di dalam ini nih. Wah, viral nih. Kok bisa ya? Kok di dalam rumah ibadah mereka melakukan itu ya? Aduh, padahal pakai apa? Pakai kerudung juga kah? Kok bisa ya, Nandar ya? Aduh. Kalau saya malu sekali itu ya. Itu siapa itu? Pacarnya kah atau babunya kah atau apa ya, Nandar ya? Oh,
Maaf Nandar ya. Terus kau bilang Mia Khalifa Katolik. Salah Nandar, kau cari dari Google tuh. Ya, jangan. Kau cari dari Google tuh Nandar ya. Ya, jadi jangan kau mengandai-andai. Adalah sebuah identitas yang seperti itu Nandar ya. Ya, apalagi dari Timur Tengah. Maaf Nandar ya, saya perlu menyampaikan itu. Tetapi Alkitab mengatakan Allah benci yang namanya perceraian. Allah tidak mengkehendaki yang namanya poligami. Kalau Allah kamu mengkehendaki poligami, silakan. Siapa Allah kamu? Ya, Allah kita berbeda dong. Kasihan sekali akunya. Ya, terima kasih Bang Sul, terima kasih. Oke. Terima banyak kasih. Saya pamit. Ya. Saya pamit. Mia Khalifa itu Katolik, cari aja. Udahlah Jangan nggak jujur. Mia Khalifa Katolik. Wih, sampah. Ya. Jadi ya video berapa detik itu sudah sangat jelas. Jadi memang Nandar tidak sanggup ya. Ya kalau kalian mau berpoligami ya silakan, mau menikahi 3, 4. Tetapi pada dasarnya Allah menciptakan 1 Adam 1 Hawa, bukan 1 Adam 4 Hawa. Ya, terserah kalian mau berpoligami. Ya Allah kami tidak pernah berbicara tentang poligami. Ya, kasihan sekali ya Tuhan. Panas ya? Terima kasih Bang Yani ya. Panas ya? Ya panas lah. Panas kipas. Kalau kalian merasa panas ya kipas. Ya, kalau kalian merasa kalian menang, tidak mungkin kalian hujat saya. Karena kalian merasa kalah, makanya kalian hujat saya di bawah. Berarti kalian kalah menghujat tanda tak mampu. Ya kan? Terima kasih ya adul-adul yang sudah menghujat saya semakin di atas, semakin up, semakin viral. Ya terima kasih ya adul-adul ya. Tanpa kalian aku tak mampu. Ya tanpa haters aku tak bisa. Kalau panas kipas, ada kipas nggak di situ Adul? Adul, di situ ada kipas nggak? Kalau ada kipas dulu. Kipasnya pakai apa ya? Pakai buku juga bisa kipas. Asal tapi jangan sampai ketampar mukanya ya. Oi teman-teman, kita kejar tap-tapnya tembus sampai 1M nih teman-teman. Dikit lagi nih teman-teman guys. Guys, sedikit lagi 1,4K kita tepat. Dikit lagi teman-teman 1M. Aku juga baru ini nih. Baru engah nih guys. Dikit lagi teman-teman 1M tuh. Ayo Abdul. Siti. Tap dulu Siti. Bermanfaat juga di live-nya saya ini Siti. Abdul. Pakai AC Bang kalau panas. Ya beliinlah AC-nya buat saya. Kalau kamu mau ini ya beliinlah saya AC. Ya kan? Sinilah belikan saya AC biar saya nggak panas di sini. Jangan cuma ngomong doang di situ Abdul. Ya kan? Ya. Oh tembus AC tembus 1M. Masya Allah luar biasa ya. Kasihan kali ya mereka ya. Mereka sudah kepanasan ya. Ya jadi seperti itu teman-teman. Kita menjelaskan buat dia panas seperti itu ya. Dia kepanasan tadi si Nandar. Makanya udah mulai menghujat, mulai framing, mulai ya. Orang menang itu tidak harus diomong ya. Nandar win. Orang menang itu tidak perlu harus diomong ya. Jadi kalau kau merasa kau menang, ya udah diam-diam saja. Karena kau merasanya kau kalah, makanya kau ngomong Nandar win. Karena kalian merasa kalian kalah, makanya kalian bilang Nandar win. Orang menang itu tidak perlu ngomong. Kasihan sekali ya. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah mendukung Bang RK malam ini, yang follow Bang RK 722. Dan kebanyak ya, Kak Maria Wuji, terima kasih ya pausnya ya. Baik kali Kak Maria Wuji nih kirim paus. Bang Beta, Pak Beta terima kasih ya. Bang Hartono, Kak Yanti Dwi, makasih. Manusia biasa. Terima kasih. Yanis Paendong, terima kasih ya. Bang Antonius Bambang, Bang Aninjola, makasih ya. Bang NB. Puji Tuhan, kita sudah menyaksikan video tadi. Tidak perlu banyak orang untuk mengubah dunia. Kekuatan deskriptif dari sebuah tujuan jahat akan membingungkan pikiran. Kengerian yang ditimbulkan oleh kebencian, betapa tidak berdayanya kita ketika pertahanan diri ditaklukkan. Jika budak kebencian dan ketakutan dapat mengubah dunia dengan kekerasan,
seberapa besar dunia dapat diubah oleh kasih. Tujuan kita adalah tujuan tertinggi, saudara. Kekuatan kasih tidak ada bandingnya. Tetapi siapa yang akan hidup dan mati untuk perjuangan tersebut, sampai kita bertindak, kita hanyalah potensi. Ketika kita mengasihi, kita menunjukkan kuasa penebusan dosa. Hidup saatnya bagi orang-orang yang tertidur untuk diaktifkan dengan tindakan kasih dan belas kasihan yang ekstrim. Ketika kasih dibangunkan, gerbang neraka diserang. Ketika kasih menyembunyikan wajahnya, dunia ini menjadi tempat yang sangat berbahaya. Dunia kita berteriak dalam kesedihan yang ekstrim, yang dapat diredakan dengan kasih yang ekstrim, yang hanya dapat diredakan dengan kasih yang ekstrim. Alkitab berkata, berbicaralah dan bertindaklah sebagai orang yang akan diadili menurut hukum Allah yang memerdekakan manusia. Sebab Allah tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada orang yang tidak mengenal belas kasihan, tetapi belas kasihan lebih kuat daripada hukuman. Tertulis di Yakobus 2 ayat 12 sampai 13. Kita tidak boleh lupa bahwa musuh terbesar dari kejahatan adalah kebaikan, dan bahwa keadilan harus ditempa oleh belas kasihan. Buat saudara-saudara gereja YouTube, gak usah payah-payah, cukup katakan di kolom komentar atau tuliskan Tuhan Yesus baik atau Yesusku maha besar, Yesusku sangat dahsyat. Hanya dengan menuliskan itu di kolom komentar, saudara sudah ambil bagian di pelayanan gereja YouTube. Selain itu, agar kami terus semangat lagi buat konten rohani, tolong balas ya, seperti apa yang tadi saya katakan di kolom komentar dengan katakan Tuhan Yesus baik atau Tuhan Yesus maha besar. Karena itu adalah salah satu meresponi apa yang telah kita buat di konten-konten gereja YouTube. Ketika saudara menulis Tuhan Yesus baik, itu sangat mulia bagi kami karena saudara telah meresponi, menonton sampai habis video ini. Terima kasih, itu saja mungkin video dari saya. Terima kasih saudara gereja YouTube. Jangan lupa dengarkan pengumuman sepekan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all. Ibu yang kami sangat hormati dan kasihi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, beberapa waktu lalu kami telah menyelesaikan pelayanan kami di pedesaan. Kami membuat satu terobosan untuk membuat mobil ambulan gitu ya, untuk transportasi. Di sana kami memang sangat melihat di sana kebutuhan transportasi di desa tersebut. Selain jalannya yang jauh dan curam, terkadang kalau ada peristiwa malam hari atau ibu hamil, mereka kasihan, bingung mau diangkut pakai apa. Maka dari itu kita putuskan bersama tim untuk menggunakan channel gereja YouTube ini untuk rekan-rekan subscriber bila ingin mengambil bagian untuk pelayanan ini bisa berbagi di rekening yang tertera di atas. Ayo ambil bagian. Kami perkirakan habis sekitar 130 juta karena untuk membeli mobil dan dekorasi ambulan tersebut. Apalagi ditaruh oksigen, peralatan oksigen dan lain-lain. Kami memohon dukungan doa, dana dari Bapak Ibu, saudara-saudari penonton gereja YouTube, orang-orang baik yang rindu berdonasi dalam melakukan atau mengirimkan di nomor rekening yang tertera di bawah ini.
Kami berharap Tuhan akan menolong kami dan mencukupkan kebutuhan untuk pelayanan ini. Terima kasih, doa kami selalu menyertai saudara dan pelayanan kita bersama ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.